Mentari pagi di sebuah desa kecil di pinggiran kota Karawang menyinari sawah yang terbentang luas. Butiran embun masih menempel di dedaunan padi, berkilau bagai kristal saat diterpa cahaya. Di jalan setapak yang becek setelah semalam hujan, seorang pemuda sederhana berjalan tergesa sambil menggendong sebuah ember berisi air. Bajunya lusuh, celana hitamnya sudah pudar, dan sandal jepit yang ia kenakan tampak hampir putus. Namanya Raka, berusia 23 tahun, anak seorang buruh tani yang hidup pas-pasan. Sehari-hari ia membantu ibunya berjualan gorengan di pasar kecil dekat terminal. Kadang, jika sedang ada panggilan, ia juga mencuci motor orang kampung demi mendapatkan tambahan uang. Hidupnya keras, tapi wajahnya selalu menyimpan senyum. Pagi itu, Raka baru saja mengisi air untuk membantu ibunya menyiapkan adonan gorengan. Suara ayam berkokok bersahutan dari kejauhan, ditambah riuh suara anak-anak berangkat sekolah. Namun Raka tidak pernah bisa ikut merasakan bangku kuliah, bahkan untuk sekolah menengah atas saja ia putus di tengah jalan. Bukan karena ia bodoh, tapi karena keadaan. Ayahnya meninggal 5 tahun lalu akibat sakit keras yang tak tertolong karena biaya rumah sakit terlalu mahal. Sejak itu, beban keluarga jatuh pada dirinya. Kak, nanti kalau sudah beres bantu ibu di pasar, jangan lupa singgah ke rumah Bu Yati ya. Dia pesan gorengan 10.000 buat arisan RT, ucap ibunya sambil menggoreng tempe. Ya, Bu. Nanti Raka antar, jawabnya dengan suara ceria. Di balik semua kesulitan hidup, Raka terbiasa ikhlas. Ia tidak punya banyak harta, tapi ia punya hati yang peka. Mungkin itulah yang membuatnya selalu dipercaya orang kampung. Pertemuan tak terduga. Siang itu, setelah selesai membantu ibunya di pasar, Raka berjalan menuju rumah Bu Yati untuk mengantarkan pesanan. Jalan kampung cukup ramai, banyak anak sekolah pulang, para ibu-ibu belanja, serta bapak-bapak yang baru saja panen padi. Saat melewati pertigaan jalan menuju jembatan kecil, Raka melihat seorang lelaki tua duduk di pinggir jalan. Lelaki itu tampak sangat lelah, tubuhnya kurus, rambutnya memutih, dan pakaiannya lusuh berdebu. Tangannya gemetar, napasnya tersengal, dan dari raut wajahnya terlihat jelas ia kelaparan. Di sampingnya hanya ada sebuah tas kain lusuh yang tampaknya berisi pakaian seadanya. Orang-orang yang lewat hanya menoleh sekilas lalu pergi. Raka berhenti, menatap dengan rasa iba. Ia tahu betul bagaimana rasanya menahan lapar karena tak punya uang. Dalam hatinya ada suara kecil, mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Pak, sampean kenapa duduk di sini? Ada yang bisa saya bantu? Tanya Raka pelan. Lelaki tua itu menoleh dengan tatapan lemah. Nak, saya sudah 2 hari tidak makan. Saya hanya butuh sesuap nasi saja. Kalimat itu menusuk hati Raka. 2 hari tanpa makan? Ia tidak bisa membayangkan. Saat dirinya saja sering menahan lapar, tapi masih bisa mencuri-curi gorengan di rumah, bagaimana dengan lelaki tua ini yang tak punya siapa-siapa? Raka merogoh sakunya. Isinya hanya beberapa lembar uang lusuh, hasil dari mencuci motor kemarin. Jumlahnya pas-pasan, seharusnya untuk membeli beras di rumah malam nanti. Tapi melihat kondisi lelaki itu, hatinya tidak tega. Ia menarik napas panjang, lalu memutuskan, Pak, ikut saya. Kita ke warung makan sebelah sana. Sepiring nasi yang menyelamatkan. Raka menggandeng lelaki itu menuju sebuah warung nasi sederhana di pinggir jalan. Bau sambal, sayur lodeh, dan ikan goreng menyeruak menggoda. Raka memesan sepiring nasi, sayur, dan sepotong tempe untuk lelaki tua itu. Mak, tolong kasih sepiring nasi sama lauk sederhana ya. Buat bapak ini, kata Raka kepada pemilik warung. Ibu pemilik warung hanya mengangguk, lalu menyajikan makanan dengan cepat. Saat piring berisi nasi hangat dan lauk sederhana diletakkan di meja, mata lelaki tua itu berkaca-kaca. Tangannya bergetar saat memegang sendok. Terima kasih, Nak. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikanmu, ucapnya dengan suara lirih sebelum mulai menyuap makanan dengan lahap. Raka hanya tersenyum. Melihat lelaki itu makan dengan penuh rasa syukur, hatinya ikut hangat. Ia duduk menemani, tidak banyak bicara,
hanya memastikan bahwa lelaki tua itu merasa nyaman. Ketika piring hampir kosong, air mata jatuh dari mata lelaki itu. Bukan karena kepedasan atau sakit, melainkan karena rasa haru. Jika saja tadi tidak ada kamu, Nak, mungkin saya sudah tidak kuat lagi. Saya sudah hampir menyerah, katanya dengan suara bergetar. Raka terdiam. Ia tidak menyangka sepiring nasi sederhana yang ia berikan bisa berarti sebesar itu. Ia hanya berpikir untuk menolong, tanpa menyadari bahwa tindakannya mungkin baru saja menyelamatkan nyawa seseorang. Awal persahabatan. Setelah selesai makan, lelaki itu memperkenalkan diri. Namanya Pak Arman, seorang perantau dari Subang yang sedang mencari anaknya yang sudah lama tidak pulang. Katanya, anaknya merantau ke Jakarta, lalu kabarnya hilang. Pak Arman sudah berhari-hari berjalan kaki, mengandalkan belas kasihan orang untuk makan. Namun di perjalanan, banyak orang yang cuek, bahkan ada yang mengusirnya. "Sudah berapa lama Bapak mencari anak Bapak?" tanya Raka. "Hampir 3 bulan, Nak. Saya dengar terakhir dia kerja di pabrik dekat Karawang, tapi saat saya datang ke sana, katanya dia sudah pindah entah kemana. Saya tidak punya biaya, jadi saya terus berjalan saja, berharap ada kabar." Raka mengangguk pelan. Hatinya miris mendengar cerita itu. Ia tidak bisa membayangkan seorang ayah tua mencari anaknya tanpa arah, dengan tubuh renta dan tanpa bekal cukup. "Pak, kalau Bapak tidak keberatan, Bapak bisa istirahat dulu di rumah saya malam ini. Rumah saya sederhana, tapi setidaknya Bapak bisa tidur dengan tenang," tawar Raka dengan tulus. Pak Arman menatap Raka dengan mata yang kembali berkaca-kaca. "Nak, kebaikanmu terlalu besar untuk saya balas. Kalau tidak merepotkan, saya akan sangat berterima kasih." "Tidak apa-apa, Pak. Ayo, ikut saya," jawab Raka sambil tersenyum. Benih pertolongan besar. Sepulang dari rumah Bu Yati untuk mengantar gorengan, Raka benar-benar membawa Pak Arman pulang ke rumahnya. Ibunya sempat terkejut melihat seorang lelaki tua asing ikut masuk. Tapi setelah mendengar penjelasan Raka, wajah sang ibu melunak. "Ya Allah, Raka, kamu memang anak baik. Sini, Pak, duduk dulu. Biar saya bikinkan teh hangat," ucap ibunya dengan ramah. Malam itu, mereka makan bersama seadanya. Hanya nasi dengan sayur kangkung dan tempe goreng, tapi di meja sederhana itu ada suasana hangat yang sulit digambarkan. Pak Arman bercerita tentang masa mudanya, tentang anak lelakinya yang bernama Bayu, dan tentang perjalanannya yang penuh kesulitan. Raka mendengarkan dengan seksama. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Ia tidak tahu bagaimana, tapi pertemuan dengan Pak Arman terasa bukan sekadar kebetulan. Dan benar saja, sepiring nasi yang ia berikan hari itu menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang akan mengubah hidupnya. Malam itu, suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan dari luar rumah kayu sederhana milik keluarga Raka. Lampu minyak kecil yang digantung di ruang tengah menyinari suasana hangat di antara mereka. Pak Arman duduk bersila di tikar pandan, menyesap teh hangat buatan ibu Raka dengan wajah lega. "Raka, Nak, seumur hidup saya, baru kali ini ada orang asing yang begitu peduli pada saya. Padahal saya ini tidak punya apa-apa," kata Pak Arman pelan, seolah masih tak percaya dengan kebaikan yang ia alami hari itu. Raka tersenyum. "Pak, saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan semua orang. Kalau lihat orang kelaparan, masa kita diam saja?" Ibu Raka menatap anaknya dengan mata penuh kasih sayang. Walau hidup mereka serba kekurangan, hatinya bangga karena Raka tumbuh jadi pemuda berhati baik. "Pak Arman, kalau boleh tahu, anak Bapak yang sedang dicari itu namanya siapa?" tanya sang ibu sambil membereskan piring. "Namanya Bayu. Usianya sekarang sekitar 27 tahun. Terakhir, dia bilang mau kerja di sebuah pabrik tekstil di Karawang. Tapi waktu saya datang ke sana, katanya dia sudah lama keluar. Sejak itu saya terus mencari, berharap bisa bertemu lagi dengan anak saya," jawab Pak Arman dengan mata sayu. Raka mendengarkan penuh perhatian. Dalam hatinya muncul niat untuk membantu lebih jauh. Ia tahu dunia ini kadang tidak adil bagi orang tua yang hanya ingin bertemu anaknya. Tanda-tanda aneh.
Keesokan paginya, Raka bangun lebih awal untuk menyiapkan dagangan gorengan bersama ibunya. Saat ia keluar kamar, ia mendapati Pak Arman sedang duduk di beranda, menatap langit pagi dengan wajah murung. "Pak, Bapak belum tidur ya?" tanya Raka. "Sempat, Nak. Tapi entah kenapa saya merasa ada yang mengawasi saya." "Mungkin hanya perasaan tua ini saja," jawabnya sambil tersenyum hambar. Raka agak heran, tapi ia tidak menanggapi lebih jauh. Ia mengira mungkin itu hanya rasa cemas Pak Arman karena perjalanan panjangnya. Namun, saat di pasar siang itu, kejadian aneh terjadi. Ada dua orang asing yang tampak memperhatikan Raka dan Pak Arman dari kejauhan. Mereka berpenampilan seperti buruh kasar, namun tatapan mereka penuh curiga. Raka merasakan keganjilan, tapi ia tetap tenang. "Kak, hati-hati ya. Ibu lihat dari tadi ada dua orang aneh yang mondar-mandir di pasar, seperti mencari seseorang," bisik ibunya saat mereka berjualan. "Ya, Bu, Raka juga lihat. Mudah-mudahan bukan apa-apa," jawab Raka sambil tetap melayani pembeli. Janji untuk membantu. Malamnya, setelah pasar sepi, Raka berbicara dengan Pak Arman. "Pak, kalau Bapak tidak keberatan, mungkin saya bisa bantu cari informasi tentang anak Bapak. Saya punya teman yang kerja di pabrik tekstil juga. Siapa tahu ada yang tahu tentang Bayu," kata Raka. Wajah Pak Arman berubah cerah. "Nak, kalau kamu benar-benar mau bantu, itu lebih dari cukup. Saya sudah hampir putus asa, tapi melihat semangatmu, saya merasa ada harapan lagi." Raka mengangguk mantap. "Tenang saja, Pak. Kita cari sama-sama. Pasti ada jalan." Namun, jauh di dalam hati, Raka tidak bisa mengabaikan rasa aneh yang muncul sejak pertemuan dengan lelaki tua itu. Mengapa ada orang yang memperhatikan mereka di pasar? Apakah Pak Arman menyembunyikan sesuatu? Jejak Bayu. Keesokan harinya, Raka menemui seorang temannya bernama Andi, buruh di pabrik tekstil yang dimaksud Pak Arman. Mereka bertemu di warung kopi kecil dekat pabrik. "Andi, kamu kenal sama orang bernama Bayu? Katanya dulu kerja di sini," tanya Raka. Andi mengerutkan kening. "Bayu? Kalau nggak salah, ada memang dulu karyawan namanya Bayu. Orangnya rajin, tapi tiba-tiba dia berhenti kerja sekitar setahun lalu. Katanya sih ada masalah sama orang-orang pabrik. Setelah itu, nggak ada kabarnya lagi." "Ada masalah gimana?" desak Raka. Andi menunduk sebentar, lalu berbisik. Katanya, Bayu itu sempat jadi saksi satu kasus besar. Ada kecelakaan kerja yang disengaja, melibatkan oknum yang main proyek ilegal. Bayu tahu, dan dia ancam mau melapor. Sejak itu, dia hilang begitu saja. Banyak yang bilang dia lari ke Jakarta karena takut diincar. Raka terdiam. Jantungnya berdegup lebih kencang. Informasi itu membuat semuanya semakin rumit. Bukan hanya soal seorang ayah mencari anak, tapi ada rahasia besar di baliknya. Bayangan bahaya. Sepulang dari warung kopi, Raka merasakan lagi ada yang mengikutinya. Dua orang asing yang ia lihat di pasar kemarin kini tampak semakin terang-terangan. Mereka selalu berada tidak jauh di belakangnya. Raka mempercepat langkah, lalu memutar lewat gang sempit untuk menghindari mereka. Untungnya, ia berhasil lolos. Namun, perasaan tidak tenang terus mengikutinya. Sesampainya di rumah, ia mendapati Pak Arman sedang duduk termenung. "Pak, saya sudah cari info tentang Bayu," kata Raka. Mata Pak Arman berbinar. "Apa kamu tahu dia ada di mana?" Raka menggeleng pelan. "Belum pasti, Pak. Tapi saya dengar, Bayu pernah terlibat masalah di pabrik. Ada kemungkinan dia sengaja bersembunyi. Saya akan terus cari tahu." Pak Arman terdiam lama. Air matanya menetes. "Anak saya, apapun masalahnya, saya hanya ingin dia selamat. Itu saja." Raka menepuk bahu lelaki itu. "Tenang, Pak. Kita akan temukan dia. Saya janji." Namun dalam hatinya, Raka tahu janji itu tidak akan mudah ditepati. Karena sekarang, ia merasa bukan hanya Pak Arman yang sedang mencari Bayu. Ada pihak lain yang juga mengincar,
dan mereka jelas tidak berniat baik. Awal ancaman. Beberapa hari kemudian, warung gorengan Ibu Raka mulai sepi pembeli. Bukan karena kualitas, tapi karena ada rumor aneh yang menyebar di pasar. Ada yang bilang warung itu suka menampung orang asing mencurigakan. Ada pula yang menyebarkan kabar buruk bahwa gorengan mereka tidak bersih. Raka menyadari, ini bukan sekadar gosip biasa. Ada yang sengaja ingin menekan mereka. Dan benar saja, malam itu ketika ia pulang dari masjid, ia mendapati ada batu dilempar ke halaman rumahnya, dengan secarik kertas berisi tulisan kasar. Jangan ikut campur urusan orang lain kalau tidak mau celaka. Raka menggenggam kertas itu erat, wajahnya tegang. Ia tahu ancaman ini ada hubungannya dengan Pak Arman dan anaknya, Bayu. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Karena sejak sepiring nasi itu ia berikan, ia merasa punya tanggung jawab untuk menjaga nyawa lelaki tua ini. Dan ia tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Malam semakin larut. Di rumah kayu sederhana itu, lampu minyak redup berayun tertiup angin. Raka duduk termenung di depan meja, memandangi secarik kertas ancaman yang ia temukan di halaman rumah. Matanya tajam, rahangnya mengeras. Kenapa mereka mengincar sampai ke rumahku? Apa benar hanya karena aku membantu Pak Arman? Gumamnya dalam hati. Tak jauh darinya, Pak Arman sudah terlelap di tikar ruang tamu. Lelaki tua itu tampak kelelahan setelah seharian menahan cemas. Sementara ibunya tertidur di kamar, tak tahu apa yang sedang membebani pikiran anaknya. Raka mengepalkan tangan. Ia tahu, sejak ia mengulurkan sepiring nasi beberapa hari lalu, hidupnya sudah berubah. Ini bukan lagi tentang sekadar menolong orang lapar. Ada rahasia besar yang sedang menyeretnya masuk. Mencari titik terang. Keesokan paginya, Raka berangkat lebih awal ke pasar untuk berjualan. Namun, sepanjang pagi ia tak bisa fokus. Matanya terus memperhatikan sekeliling, berjaga-jaga kalau ada yang mencurigakan. Menjelang siang, seorang pemuda datang menghampirinya. Ia mengenakan seragam pabrik tekstil, wajahnya tampak lelah. "Raka, kamu yang kemarin tanya soal Bayu, kan?" bisiknya sambil melirik sekitar. Raka langsung waspada. "Iya, benar. Kamu siapa?" "Nama saya Togar. Saya dulu satu shift sama Bayu. Saya nggak bisa ngomong banyak di sini. Malam nanti ketemu saya di warung kopi dekat terminal. Ada hal penting yang harus kamu tahu." Belum sempat Raka bertanya lebih lanjut, pemuda itu buru-buru pergi, seolah takut ketahuan. Hati Raka makin gelisah. Ia merasa informasi tentang Bayu semakin dekat, tapi juga semakin berbahaya. Pertemuan misterius. Malamnya, Raka berangkat ke warung kopi yang dimaksud. Warung itu sederhana, hanya diterangi lampu bohlam kuning dan aroma kopi hitam yang pekat. Togar sudah menunggu di pojok ruangan. "Aku sebenarnya takut ngomong ini," ucap Togar sambil menunduk. Bayu itu dulu orang baik. Tapi dia terlalu jujur. Dia tahu soal penyelundupan bahan berbahaya di pabrik. Bahan kimia yang sengaja disalahgunakan untuk keuntungan pribadi oknum atasan. Raka terkejut. Penyelundupan? Jadi Bayu tahu rahasia itu? Togar mengangguk. Dia sempat ancam mau lapor polisi. Sejak itu, dia dikejar-kejar. Katanya ada orang suruhan yang terus memburunya. Aku dengar, dia melarikan diri ke Jakarta. Tapi, Togar menatap Raka dalam-dalam. Dia juga sempat bilang, kalau sesuatu terjadi padanya, jangan biarkan ayahnya ikut terseret. Raka terdiam. Kata-kata itu seperti puzzle yang mulai menyatu. Tak heran kalau sekarang ada orang-orang mencurigakan yang mengawasi mereka. Pak Arman jelas menjadi incaran, entah untuk dijadikan umpan atau untuk dibungkam. Kalau gitu, aku harus jaga Pak Arman lebih ketat, gumam Raka. Namun tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar warung. Beberapa orang asing masuk dengan langkah kasar, mata mereka langsung menyapu ruangan. Togar pucat pasi. "Itu mereka. Aku harus pergi," bisiknya panik sebelum berlari keluar lewat pintu belakang. Raka pun segera menyusul, menyelinap keluar lewat jalan sempit. Dari kejauhan, ia mendengar suara teriakan kasar,
Jelas orang-orang itu sedang mencari mereka. Malam yang tegang. Raka berhasil pulang dengan selamat. Namun sesampainya di rumah, ia mendapati suasana mencekam. Pintu rumah terbuka sedikit, dan di dalamnya, ibunya tampak ketakutan. "Raka, tadi ada orang asing datang. Mereka nanya soal Pak Arman," ucap ibunya dengan suara gemetar. Raka langsung masuk ke kamar tempat Pak Arman beristirahat. Syukurlah lelaki tua itu masih ada di sana, walau wajahnya pucat karena panik. Mereka sudah menemukan jejakku," kata Pak Arman lirih. Raka menggenggam bahu lelaki tua itu. "Tenang, Pak. Selama Bapak ada di sini, saya nggak akan biarkan mereka menyentuh Bapak." Namun dalam hatinya, Raka tahu situasi semakin berbahaya. Rumah kecilnya kini bukan lagi tempat aman. Ia harus memikirkan langkah berikutnya. Pilihan sulit. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk membawa Pak Arman mengungsi sementara ke rumah pamannya di desa sebelah. "Pak, untuk sementara Bapak tinggal dulu di sana. Saya takut kalau orang-orang itu kembali, Ibu juga bisa jadi korban," jelas Raka. Pak Arman menunduk. "Nak, aku ini sudah terlalu merepotkanmu. Kamu tidak perlu sejauh ini melindungiku." "Pak, saya yang memutuskan mengajak Bapak tinggal di sini. Jadi tanggung jawab saya juga untuk menjaga Bapak. Lagi pula, sejak pertama kali saya kasih sepiring nasi itu, saya merasa ini takdir. Mungkin memang saya ditakdirkan untuk bertemu Bapak." Pak Arman menatap Raka lama, matanya berkaca-kaca. "Kalau begitu, terima kasih, Nak. Semoga Allah selalu melindungimu." Bayangan di jalan. Perjalanan menuju desa sebelah ternyata tidak mudah. Mereka berjalan kaki melewati jalan setapak sawah dan kebun bambu. Raka berjalan di depan sambil sesekali menoleh ke belakang memastikan Pak Arman baik-baik saja. Namun, di tengah perjalanan, ia merasakan firasat buruk. Seperti ada langkah kaki lain yang mengikuti dari kejauhan. Raka mempercepat langkah, memegang erat sebilah bambu yang ia bawa sebagai tongkat. "Pak, jangan jauh-jauh dari saya," bisiknya pelan. Benar saja, dari balik rimbunan bambu, dua sosok muncul. Mereka adalah orang-orang asing yang sejak kemarin terus mengintai. Tatapan mereka tajam, langkahnya mantap. "Sudahlah, jangan ikut campur, Nak. Serahkan orang tua itu pada kami, urusanmu selesai," salah satu dari mereka berkata dengan nada mengancam. Raka berdiri tegak di depan Pak Arman. "Kalau kalian mau sentuh Bapak ini, kalian harus lewati saya dulu." Kedua orang itu tertawa sinis. Anak kampung sok jagoan. Mereka maju, hendak meraih Pak Arman. Seketika, Raka mengayunkan bambu yang ia genggam, menghantam tangan salah satu dari mereka. Suara keras terdengar, orang itu meringis kesakitan. Yang lain segera melompat menyerang, tapi Raka gesit. Ia memang bukan petarung, tapi tubuhnya terbiasa bekerja keras, mencuci motor, mengangkat barang, sehingga tenaganya kuat. Ia bertahan, memukul, menghindar, hingga akhirnya kedua orang itu mundur dengan kesal. "Anak ini keras kepala. Tapi ingat, kami akan kembali," teriak salah satunya sebelum mereka menghilang ke balik gelap. Napas Raka terengah, keringat bercucuran. Ia menoleh pada Pak Arman yang gemetar ketakutan. "Pak, ayo cepat. Kita harus sampai ke rumah paman sebelum mereka kembali," ujarnya tegas. Semakin dalam. Sesampainya di rumah pamannya, Raka langsung menjelaskan keadaan. Sang paman, yang bernama Pak Surya, menerima mereka dengan tangan terbuka. "Raka, kamu memang nekat, tapi hatimu mulia. Orang tua ini akan aman di sini dulu. Kamu jangan khawatir," kata Pak Surya sambil menepuk bahu keponakannya. Malam itu, Raka duduk di teras rumah pamannya. Matanya menatap langit penuh bintang, pikirannya penuh tanda tanya. "Kenapa semua ini bisa terjadi hanya karena aku memberi sepiring nasi?" gumamnya. Namun di balik semua itu, ia sadar, mungkin sepiring nasi itu bukan sekadar makanan. Itu adalah awal dari takdir besar yang kini menuntunnya untuk melindungi nyawa seseorang, bahkan ketika nyawanya sendiri jadi taruhannya. Dan Raka tahu, ini baru permulaan.
Malam di desa tempat tinggal Pak Surya jauh lebih sunyi dibanding kampung asal Raka. Suara jangkrik dan gemericik sungai kecil menjadi latar alami. Namun, ketenangan itu tidak sepenuhnya menenangkan hati Raka. Ia duduk di beranda rumah pamannya, memandangi kegelapan, matanya masih waspada. "Kaa," suara ibunya pelan dari dalam rumah. "Kamu belum tidur?" Raka menoleh, lalu tersenyum tipis. "Belum, Bu. Raka cuma kepikiran. Orang-orang itu nggak akan berhenti sebelum dapat yang mereka mau." Ibunya menghela napas. "Kamu jangan terlalu nekat, Nak. Ibu takut kehilangan kamu." Raka meraih tangan ibunya. "Bu, waktu ayah meninggal, Raka janji bakal jaga ibu sekuat tenaga. Sekarang, Raka juga merasa harus jaga Pak Arman. Semua ini sudah jadi tanggung jawab Raka. Percaya saja, Bu, insya Allah Raka bisa." Mata ibunya berkaca-kaca, tapi ia mengangguk. "Baiklah, Ibu percaya sama kamu." Informasi baru. Keesokan paginya, Raka kembali menemui Togar di warung kopi dekat terminal. Kali ini, ia lebih hati-hati, memilih duduk di tempat paling pojok. "Togar, aku butuh tahu lebih jelas soal Bayu. Kalau dia benar-benar dikejar karena tahu soal penyelundupan, siapa sebenarnya orang di balik semua ini?" tanya Raka. Togar menunduk, suaranya bergetar. "Namanya Hendra, salah satu mandor pabrik. Dia terlibat jaringan gelap yang jual bahan kimia berbahaya ke luar negeri. Bayu tahu itu, dan dia punya buktinya. Sejak itu, Hendra kirim orang buat membungkam Bayu." "Hendra?" Raka mengulang nama itu dalam hati. Togar melanjutkan, "Aku dengar, Bayu sempat menitipkan sebuah buku catatan ke seorang temannya di Jakarta. Buku itu berisi semua bukti tentang penyelundupan. Kalau buku itu sampai ke polisi, Hendra bisa habis. Itu sebabnya mereka juga kejar ayahnya, buat memaksa Bayu keluar dari persembunyian." Raka terdiam. Perlahan, potongan puzzle makin jelas. Bayu bersembunyi, orang-orang suruhan Hendra memburu, dan Pak Arman jadi sasaran untuk dijadikan umpan. "Kalau gitu, aku harus temukan Bayu secepatnya," gumam Raka. Jejak ke Jakarta. Raka pulang dan menceritakan semua pada Pak Arman. Wajah lelaki tua itu pucat, tangannya bergetar. "Bayu, anakku, ternyata selama ini dia memikul beban sebesar itu sendiri," ucapnya lirih. "Pak, jangan khawatir. Kalau Bayu masih hidup, kita pasti bisa temukan dia. Tapi kita harus ke Jakarta, cari temannya yang pegang catatan itu," kata Raka tegas. Pak Surya menggeleng. "Jakarta itu bukan tempat main-main, Kak. Kamu anak desa, nggak kenal siapa-siapa di sana. Kalau kamu nekat, bisa celaka." Raka menatap pamannya dalam-dalam. "Paman, saya tahu risikonya. Tapi kalau saya diam saja, hidup Pak Arman dan Bayu bisa terancam. Saya nggak bisa berpura-pura buta." Hening sejenak, lalu Pak Surya akhirnya menghela napas panjang. "Baiklah, kalau itu sudah keputusanmu, Paman akan bantu sebisa mungkin." Perjalanan berbahaya. Beberapa hari kemudian, Raka dan Pak Arman berangkat ke Jakarta dengan menumpang bus ekonomi. Jalanan panjang terasa semakin mencekam karena Raka sadar mungkin ada mata-mata yang mengawasi. Benar saja, di dalam bus, Raka melihat dua orang yang pernah mengikutinya di pasar. Mereka duduk beberapa baris di belakang, pura-pura tidur. "Pak, jangan banyak gerak. Mereka ada di belakang kita," bisik Raka. Pak Arman menunduk, wajahnya pucat. Sesampainya di terminal Jakarta, Raka segera menarik tangan Pak Arman, bergegas keluar sebelum orang-orang itu sempat mengikuti. Mereka berbaur dengan keramaian, lalu menyelinap ke gang kecil. "Hampir saja, Pak," ucap Raka sambil terengah. Pertemuan dengan teman Bayu. Mereka akhirnya berhasil menemukan alamat teman Bayu, seorang sopir ojek online bernama Dedi. Rumahnya sederhana di kawasan padat penduduk. "Pak Arman?" tanya Dedi kaget ketika melihat lelaki tua itu. "Benar, saya ayahnya Bayu." "Nak, apakah kamu tahu di mana Bayu sekarang?" Suara Pak Arman bergetar penuh harap. Dedi menatap mereka sebentar,
lalu menarik napas panjang. Bayu masih hidup. Tapi dia bersembunyi karena tahu nyawanya terancam. Dia titipkan buku catatan itu ke saya. Katanya, kalau suatu hari ayahnya datang atau ada orang baik yang bisa dipercaya, buku ini harus segera diserahkan. Dedi masuk ke dalam rumah, lalu kembali dengan sebuah buku lusuh berisi catatan tangan. Raka menerimanya dengan hati-hati. Isinya jelas, daftar transaksi, nama-nama oknum, bahkan jalur penyelundupan bahan kimia berbahaya. Dengan ini, Hendra bisa dijebloskan ke penjara, kata Dedi tegas. Tapi hati-hati, kalau mereka tahu kamu pegang buku ini, mereka nggak akan diam. Kejaran di ibu kota. Benar saja, belum lama mereka keluar dari rumah Dedi, beberapa orang tiba-tiba menghadang di ujung gang. Wajah-wajah itu sudah tak asing lagi, orang suruhan Hendra. Itu mereka. Cepat lari, Pak, teriak Raka. Mereka berlari sekuat tenaga melewati gang-gang sempit, diiringi teriakan kasar para pengejar. Napas Pak Arman tersengal, tapi Raka menggandengnya erat, tak membiarkan lelaki tua itu terjatuh. Mereka berlari hingga sampai ke pasar malam yang ramai. Raka cepat-cepat menyembunyikan Pak Arman di balik gerobak sayur, sementara ia sendiri berpura-pura jadi pembeli. Orang-orang suruhan Hendra kebingungan, mencari-cari, tapi akhirnya hilang di tengah keramaian. Raka menghela napas panjang. Untuk sementara kita selamat, Pak. Tapi mereka pasti akan kembali. Kita harus segera cari Bayu sebelum terlambat. Tekad yang semakin kuat. Malam itu, mereka bermalam di rumah Dedi. Raka duduk sendirian di teras, memandangi buku catatan di tangannya. Ia sadar, benda kecil ini bisa jadi kunci untuk menghentikan kejahatan besar, tapi juga bisa jadi alasan nyawa mereka terancam. Dalam hati, ia berbisik, sepiring nasi yang kuberikan dulu ternyata menyeretku sejauh ini. Tapi aku tidak menyesal. Kalau dengan ini aku bisa selamatkan nyawa Pak Arman dan Bayu, bahkan menyingkap kejahatan, aku akan terus maju. Di kejauhan, sirene polisi terdengar samar. Jalan mereka masih panjang, tapi Raka sudah siap menghadapi apapun yang menanti. Karena ia tahu, takdir telah menempatkannya di jalur yang benar, meski berbahaya. Matahari sore jatuh miring ke barat, menembus celah pepohonan di desa itu dengan sinarnya yang keemasan. Suasana di rumah tua tempat Fajar tinggal terasa lebih hangat dari biasanya. Sejak kejadian di malam hujan lebat itu, hidupnya berubah drastis. Tidak ada lagi kesepian panjang yang menggerogoti hatinya. Tidak ada lagi malam-malam sunyi tanpa arah. Semua berawal hanya dari sepiring nasi yang ia berikan dengan tulus. Pak Suyat, pria tua yang waktu itu hampir meregang nyawa, kini sudah jauh membaik. Tubuhnya yang kurus memang belum sepenuhnya pulih, tapi senyumnya selalu merekah setiap kali ia menatap Fajar. "Le, kalau saja malam itu kamu tidak menolong saya, mungkin sekarang saya sudah tidak ada di dunia ini," ucapnya lirih sambil menepuk pundak pemuda itu. Fajar hanya menunduk, hatinya hangat. "Pak, itu cuma sepiring nasi. Siapapun pasti akan melakukan hal yang sama." "Tidak, Fajar. Tidak semua orang mau melakukan itu. Kamu menyelamatkan nyawa saya, dan lebih dari itu, kamu menyelamatkan harga diri saya sebagai manusia." Ucapan itu membuat Fajar terdiam. Ia sadar bahwa kadang pertolongan kecil bisa berarti sangat besar bagi orang lain. Ia hanya berniat membantu orang yang kelaparan, namun ternyata tindakannya mengembalikan semangat hidup seorang manusia yang hampir putus asa. Beberapa minggu setelahnya, kabar tentang kebaikan Fajar menyebar di desa. Banyak orang yang awalnya memandangnya sebagai pemuda miskin biasa, mulai menaruh rasa hormat. Ibu-ibu di warung kerap menyapanya dengan senyum, bapak-bapak sering mengajaknya bicara ketika bertemu di jalan, bahkan anak-anak kecil berlari menyebut namanya setiap kali ia lewat. Namun yang paling mengejutkan, Pak Suyat ternyata bukan orang sembarangan. Ia pernah menjadi seorang guru besar yang mengabdikan hidupnya untuk mendidik anak-anak di desa tetangga. Nasib malang membuatnya jatuh miskin setelah keluarganya meninggal dan sawahnya digusur proyek. Sejak itu, ia hidup mengembara tanpa tujuan, hingga akhirnya bertemu dengan Fajar malam itu. Fajar yang mengetahui kisah itu merasa semakin kagum.
Dalam hatinya ia berjanji, tidak akan membiarkan Pak Suyat menjalani sisa hidupnya sendirian. "Pak, mulai sekarang anggap saja rumah saya ini rumah Bapak juga," katanya suatu malam. Pak Suyat menatapnya haru, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Tidak ada yang lebih berharga bagi orang tua sepertiku selain merasakan arti keluarga kembali." Hari-hari pun berlalu. Bersama-sama, mereka menata ulang rumah kecil Fajar. Ada tawa, ada obrolan panjang tentang hidup, bahkan ada momen ketika Pak Suyat kembali mengajari anak-anak desa membaca dan menulis di beranda rumah itu. Dari mulut ke mulut, kabar itu menyebar. Orang tua yang semula acuh, kini mengajak anak-anaknya datang. Rumah Fajar berubah menjadi semacam balai kecil penuh keceriaan. Fajar sering tertegun melihat pemandangan itu. Ia dulu hanya seorang pemuda yang hidup pas-pasan, sering merasa tidak berguna. Tapi sekarang, rumahnya menjadi tempat di mana ilmu, kasih sayang, dan harapan kembali tumbuh. Semua itu berawal dari satu hal kecil, sepiring nasi. Suatu sore, datanglah kepala desa bersama beberapa warga. Mereka membawa kabar bahwa pihak desa ingin membantu merenovasi rumah Fajar agar lebih layak dijadikan tempat belajar anak-anak. "Fajar," ucap kepala desa, "kebaikanmu telah menular pada banyak orang. Kami ingin rumahmu menjadi pusat kegiatan belajar anak-anak di sini. Anggap saja ini balas budi desa untukmu." Fajar terperangah. Ia tidak pernah menyangka kebaikan kecilnya berbuah sebesar ini. Ia menatap Pak Suyat, yang tersenyum bangga. "Lihat, Le, sepiring nasi yang kau berikan malam itu bukan hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga menyalakan kembali cahaya ilmu di desa ini." Waktu berjalan, dan desa itu benar-benar berubah. Anak-anak semakin rajin belajar, orang tua semakin peduli, dan Fajar perlahan menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya. Ia tidak lagi merasa rendah diri karena kemiskinannya. Ia sadar bahwa kekayaan bukan soal harta, melainkan hati yang tulus untuk berbagi. Malam itu, di bawah langit berbintang, Fajar duduk bersama Pak Suyat di beranda. Angin sepo-sepo membawa ketenangan. "Pak," ucap Fajar, "saya baru sadar, hal kecil ternyata bisa punya dampak yang besar sekali." "Ya." Pak Suyat tersenyum, menatap bintang. "Benar, Le. Dunia ini memang bisa berubah hanya dengan hal kecil. Bahkan, nyawa bisa terselamatkan hanya dengan sepiring nasi." Fajar ikut menatap langit, hatinya penuh syukur. Ia tahu, kisah hidupnya baru saja dimulai, dan dari kejadian itu ia belajar satu hal penting. Setiap kebaikan, sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia. Selesai.